kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam pandangan-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. sekali lagi, dan nanti pada kurnya doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Diamu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharga, kasih karunia-Mu buatku mulia Dalam pandangan-Mu. ku hidup sekarang Sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidup. Dalam anugerah kita mengatakan, dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Engkau memberikan perpanjangan umur, kesehatan, kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, Engkau sedang menolong kami, Engkau sedang berkarya dalam hidup kami. Bahkan Engkau sedang menyempurnakan kehidupan kami sampai sempurna seperti Engkau, sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, urapi semua. Mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi, oh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Mujizat terjadi di tengah kami Tuhan, terutama keubahan hidup sampai kesempurnaan. Jangan ibadah ini kering tanpa arti Tuhan, tolong kami semua. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Biarlah jika Tuhan masih memberikan perpanjangan umur, bahkan pada pagi hari ini kita bisa dituntun Tuhan masuk dalam kandang pengembalaan. Itu merupakan kasih karunia
yang melebihi dari segala-galanya. Untuk itu, mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian nyanyian rohani nomor 110 sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian rohani nomor 110. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Dia telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segala bumi, biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah, percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidup. Biarlah segenap bumi, biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya. Dia telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi, biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah, percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidup. Biarlah segenap bumi memuji-Mu, biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita
dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidup. Puji nama Tuhan. Biarlah itu senantiasa kita rasakan. Kita bangsa kafir yang masih banyak kekurangan cacat celah, tetapi lewat kuasa firman pengajaran yang tajam, maka Tuhan mengangkat kehidupan kita dari lumpur dosa supaya diangkat, dipakai Tuhan dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir. Nyanyian rohani nomor 381 kita pujikan dengan bangkit berdiri. 381. Bangkit dan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, dan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Puji nama Tuhan, jikalau kehidupan kita setia dalam kandang penggembalaan dan selalu disucikan Tuhan, maka Tuhan akan pakai dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir, dalam cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan pujian yang berikutnya dan kita akan mendengar pujian kaum muda. Suplemen nomor 2, jalanmu tak terselami. Arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau ditanya pada, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di mana pada, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Apakah kau mengalami persoalan dan tangisan yang tiada henti? Jujurlah kau untuk akui, janganlah kau sembunyikan engkau deritamu. Tuhan firman, hati yang jernih, hati baru, sejernih kristal, hati jujur, ada firman-Nya. Tuhan membentangkan di hatimu. Apakah kau mengalami persoalan dan tangisan yang tiada henti? Jujurlah kau untuk akui, janganlah kau sembunyikan engkau deritamu. Tuhan firman, hati yang jernih, hati baru, sejernih kristal, hati jujur, ada firman-Nya. Tuhan membentangkan di hatimu. Tuhan firman, hati yang jernih, hati baru, sejernih kristal, hati jujur, ada firman-Nya. Tuhan membentangkan di hatimu. Tuhan membentangkan di hatimu. Tuhan membentangkan di hatimu. Puji nama Tuhan, biarlah ini juga menjadi kerinduan kita bersama di hari-hari ini, supaya Tuhan kerjakan hati kita oleh kuasa ketajaman firman, sehingga kita selalu mengaku kelemahan
kekurangan bahkan dosa-dosa kita, supaya hati ini menjadi tempat hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama, dan kita akan pujikan dalam Pesalu nomor 67, Ciptakan Kasih-Mu. Pesalu nomor 67. Apa arti hidup Tuhan jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindu dan selalu ciptakan penuhan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu, mengasihi lidahku sepenuhnya. Bait kedua, ku tahu semua akan sia, ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga, pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindu dan selalu ciptakan penuhan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu. Dan Sangkur mempersiapkan diri untuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan sepenuhnya. Bait ketiga, kasih-Mu yang panjang sabar, Mu yang panjang sabar, rela korbankan dirimu. Kasih tiada berkesudahan, kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindu dan selalu ciptakan penuhan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu, mengasihi
Puji nama Tuhan. Biarlah kita merindukan Tuhan, curahkan kasih firman dan rohnya dalam kehidupan kita, supaya Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun di tengah dunia yang penuh keguncangan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman. Kita akan pujikan Kau berfirman. Kita akan bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dengan yakin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita turunkan tangan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sanggup menciptakan yang mustahil bagi kami menjadi tidak mustahil Tuhan. Bahkan sanggup menciptakan kami menjadi manusia baru yang tiada bercacat celah, yang sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Kami datang dengan berbagai masalah, berbagai air mata, berbagai kekurangan kelemahan kami, cacat celah kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu di tengah kami Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Semua diurapi oleh Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Pada siang ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu
Kami hanya menyembah-Mu Tuhan hari-hari ini. Menyerahkan hidup kami karena kami tidak mampu Tuhan. Menyerahkan nikah rumah tangga kami tidak mampu. Menyerahkan ibadah pelayanan kami tidak mampu Tuhan. Menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, masa depan kami Tuhan. Kesehatan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Sungguh kami tidak mampu. Biarlah Engkau yang menentukan semuanya Tuhan. Engkau yang memberi jaminan kepastian kepada kami. Hidup sekarang, masa depan yang bahagia indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan lalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, sidang jemaat yang lain dimanapun berada Tuhan, yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, supaya menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita berada di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasal 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Kita masih belajar tentang gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar gulungan kitab. Ya, dalam perjanjian baru ini gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar. Ini artinya firman Allah. Firman Allah yang ditulis di dalam kitab suci atau Alkitab. Firman Allah yang ditulis dalam kitab suci atau Alkitab. Di dalam kitab Keluaran, perjanjian lama, dalam kitab Keluaran pasal 20, kitab Keluaran pasal 20 sampai pasal yang ke-23, saudara, Keluaran pasal 20 sampai pasal yang ke-23. Ini firman Allah ditulis pada 2 tempat. Keluaran 20 sampai 23. Firman Allah dituliskan pada 2 tempat. Ya. Yang pertama yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, ayat 1 sampai 17. Ini saudara. Ini dituliskan, firman Allah dituliskan pada 2 loh batu. Sudah kita pelajari, dituliskan dalam 2 loh batu. 10 hukum Allah dituliskan pada 2 loh batu. Sekarang dituliskan pada loh hati kita, di dalam hati dan pikiran kita. Saudara. Kemudian yang kedua, Keluaran pasal yang ke-21 sampai Keluaran 23. Ini firman Allah dituliskan pada lembaran surat-surat. Lembaran surat-surat. Lembaran surat-surat. Itulah sekarang menunjuk kepada lembaran hidup kita. Lembaran hidup kita dalam setiap kehidupan kita semuanya. Keluaran 21 ini sampai 23. Ya, kita sudah membaca 1 sampai 17. Sekarang kita membaca Keluaran 20 ayat 18. Masih firman Allah dituliskan di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, di dalam hati dan pikiran. Nah, itu kita mengalami kasih Allah. Ya, semua 10 hukum Allah itu adalah kasih Allah. Kita mengalami kasih Allah. Sekarang ayat 18. Seluruh bangsa
seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata pada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ini dulu suasana turunnya dua loh batu. Jadi suasana turunnya dua loh batu. Sekarang suasana penulisan firman Allah di dalam hati pikiran kita. Suasana dulu suasana turunnya dua loh batu. Sekarang suasana penulisan firman Allah di dalam hati dan pikiran kita. Suasana penulisan firman Allah di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, nomor 1 kilat sabung menyabung. Kilat sabung menyabung. Yang kedua sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi. Yang ketiga guruh mengguntur. Guruh mengguntur. Yang keempat gunung berasap dan seterusnya. Saudara, kita lihat kilat sabung menyabung, ya, kilat sabung menyabung. Ini dulu waktu dua loh batu turun, ya, dibawa oleh Musa. Nah, ini guruh. Waktu Tuhan menuliskan hukum Allah pada dua loh batu itu betul-betul terjadi guruh yang mengguntur, guruh yang mengguntur. Terus saja. Sekarang kemudian kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Sekarang kepada kita nomor 1 kilat sabung menyabung. Artinya kilat sabung menyambung, sambung menyambung gitu ya, sabung menyambung ya, kilat sabung menyambung. Artinya firman Allah disampaikan terus-menerus. Nah, itu penulisan firman Allah di dalam hati pikiran. Kalau dulu seperti batu ditukik, diukir ya terus-menerus diukir. Enggak bisa diukir cuma begini, terus-menerus diukir. Sekarang pemberitaan firman Allah disampaikan secara terus-menerus. Berkesinambungan, terus-menerus berkesinambungan. Jadi kenapa Wahyu 5 ayat 1, Wahyu 5 ayat 1, nanti baru ayat 2, baru ayat 3. Sabung menyambung, seperti kilat sabung menyambung. Harus supaya diukir di dalam hati. Kalau tulis berhenti, ya enggak bisa jadi. Harus terus menulis, mengukir terus diukir. Sampai selesai. Jadi ini pemberitaan firman Allah disampaikan terus-menerus, ya, berkesinambungan untuk menyatakan kilat itu, menyatakan yang gelap. Kalau ada kilat itu yang gelap-gelap kelihatan. Untuk menyatakan dosa-dosa yang tersembunyi. Untuk menyatakan dosa-dosa yang tersembunyi dalam sidang jemaat, supaya sidang jemaat dapat mengaku dosa. Nah, ditunjukkan ada kilat itu. Kilat itu terang. Jadi yang gelap-gelap ditunjukkan untuk menyatakan dosa yang tersembunyi, ya, di dalam sidang jemaat, supaya sidang jemaat bisa mengaku dosa, ya, kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal, dan diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh darah Yesus, sehingga bebas dari hukuman. Sehingga bebas dari hukuman. Nah, inilah pemberitaan firman itu harus terus-menerus, berkesinambungan. Nah, seperti saya selalu tunjukkan meja roti, sajian rotinya teratur. Ya, diatur rapi, bukan berserakan sembarangan, comot sini ambil sana, ambil situ, tidak, teratur. Ya, pemberitaan firman juga teratur, supaya firman itu sampai ditulis di dalam hati, teratur. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian, ya, untuk menyatakan dosa ada kilat, supaya bisa jemaat bisa mengaku dosa kepada Tuhan, sama ya, diampuni oleh darah Yesus dan bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman. Di dalam 2 Samuel 12, sebab kalau kita menyembunyikan begitu,
Saudara ya. Sebab kalau kita menyembunyikan dosa, hukuman Tuhan nanti terang-terangan dalam kehidupan ini, saudara ya. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-12. Ini saudara ya. Ayat 11 mulai. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Oh, kelihatan semua, terang semua. Ya? Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saja, tapi bersyukur, masih ada ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, nah ini bersyukur, aku sudah berdosa, nah ngaku, sadar, menyesal, aku sudah berbuat dosa pada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah begini, saja, semoga kita mati. Jadi Daud melakukan dosa secara tersembunyi, berzina dengan Betseba, dosa kenajisan, tidak ada yang tahu. Berzina dengan Betseba, istrinya orang lain. Kemudian membunuh suaminya secara tersembunyi. Ya, cuma dengan panglimanya Yoab, kirim surat. Kasih di barisan depan si Uria ini, namanya Uria, suaminya Betseba, kasih di barisan depan. Sudah itu tarik barisannya mundur biar dia mati. Nah, tersembunyi juga. Tentara-tentara enggak ngerti. Cuma dia dengan Yoab yang ngerti, dengan panglimanya yang ngerti. Tapi Tuhan tahu. Daud melakukan dosa sembunyi, Tuhan menghukum secara terang-terangan. Tapi bersyukur lewat Nabi Natan, nah ini menyampaikan firman bagaikan kilat sabung menyambung. Nah, kilat sabung menyambung. Ya, terus-menerus disampaikan dan ada kilat terangnya itu. Menembusi dosa-dosa yang tersembunyi. Akhirnya Daud bisa sadar, menyesal dosa-dosa dan mengakui dosa-dosa kepada Tuhan, kepada sama. Dan dia mengalami pengampunan dosa, tidak dihukum. Tidak dihukum. Tapi ada raja yang menolak, Raja Herodes. Mengambil istri saudaranya Filipus, lalu ditegur oleh Nabi Yohanes Pembaptis, tidak halal, ngamuk. Nah, tidak terampunkan. Untung Daud ini sekalipun raja tapi bisa merendahkan diri. Ayo, biarlah siang ini kalau ada kilat sabung menyambung, itulah firman Allah mau dituliskan di hati kita. Firman yang, saudaraku ya, disampaikan terus-menerus berkesinambungan. Saudaraku ya, oh kok Wahyu 5 ayat 1, Wahyu 5 ayat 1. Ya inilah ujian untuk merendahkan diri, bisa ditulis firman. Seperti Raja Daud bisa terima firman. Raja Herodes tidak bisa terima, menolak firman. Nah itu karena hati. Rendah hati atau sombong. Kita juga firman yang diulang-ulang terus-menerus. Ini ya, ini menguji kerendahan hati kita. Kalau bisa terima, mengaku dosa, diampuni, nah Tuhan tidak menghukum. Tidak ada hukuman lagi. Dibebaskan dari hukuman akibat dosa. Semoga kita bisa. Daud tidak mati, tidak binasa. Bebas dari hukuman dosa, tidak mati, tidak binasa. Ya. Lain Yudas Iskariot. Dalam perjanjian baru, Yudas Iskariot juga melakukan dosa yang tersembunyi, yaitu mencuri milik Tuhan. Dosa kejahatan. Mencuri milik Tuhan. Ya. Dia sebagai bendahara, dia mencuri milik Tuhan. Yudas Iskariot. Lalu datang teguran firman. Seperti kilat sabung menyambung. Berapa kali Yudas ini ditegur oleh Tuhan. Berapa kali Yudas ini diterangi dosa-dosanya. Sampai terakhir siapa yang mencelupkan roti bersama aku dalam pinggan, dialah itu. Langsung kilat yang sabung menyambung. Terus dikejar dia. Kilat sabung menyambung. Tetapi Yudas menjawab, bukan aku. Tetap menyembunyikan dosa. Saat firman menunjuk dosanya, Yudas Iskariot tetap mempertahankan dosa, menyembunyikan dosa. Mempertahankan dosa yang tersembunyi, menyembunyikan dosa. Akhirnya dinyatakan terang-terangan dosanya. Yudas perutnya pecah, isi perutnya terburai. Dosanya dinyatakan terang-terangan, penghukuman Tuhan dinyatakan terang-terangan. Tidak ada pengampunan dosa lagi. Tapi bersyukur kalau kita masih mendengar firman yang sabung menyambung.
sambung menyambung, terus menerus berkesinambungan terus seperti kita dikejar terus. Nah, kalau seperti Raja Daud, akui bebas dari hukuman Tuhan, tidak binasa. Yudas bebas, tidak bebas. Yudas binasa selama-lamanya. Semoga kita bisa. Kemudian guru yang mengguntur, Saya kembali ke Keluaran pasal yang ke-20. Ini pemberitaan firman Tuhan. Saya ini suasana penulisan, ya, penulisan firman Allah di dalam hati dan pikiran manusia. Dulu suasana turunnya 2 loh batu. Ya, ada kilat sabung menyambung. Ini sekarang penyampaian firman terus menerus berkesinambungan. Menyatakan dosa, kesalahan yang tersembunyi. Kemudian ada guru yang mengguntur. Ya, Keluaran 20 ayat yang ke-18 tadi. Seluruh bangsa menyaksikan guru yang mengguntur. Ya, guru yang mengguntur. Ini artinya guru mengguntur suara keras. Wadak, itu. Apa kalau bahasanya beledek atau geledek? Ya, itu guru yang mengguntur. Wadak, itu ngeri. Nah, ini penyampaian firman begitu. Kalau firman mau ditulis di dalam hati, saya penyampaian firman Allah yang menegur dengan keras. Menegur dengan keras. Seperti guru yang mengguntur. Tadi kilat diterangi. Nah, ayo dosa-dosa yang tersembunyi. Cepat, mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, gembala tidak tahu, jemaat tidak tahu, Tuhan tahu. Makanya firman terus kejar kita. Berkesinambungan, kilat berkesinambungan, terang. Yang gelap kelihatan. Sampai diakui. Kalau tidak mau diakui, seperti Yudas. Terang-terangan dihukum oleh Tuhan. Terang-terangan dipermalukan, terang-terangan dihukum oleh Tuhan. Sekarang guru mengguntur firman Allah. Penyampaian firman Allah yang menegur dengan keras. Menegur dengan keras. Supaya sudah ngaku. Ya, seringkali kita sudah ngaku berbuat lagi. Baru keluar gereja sudah berbuat lagi. Di dalam gereja ya keluar berbuat lagi. Nah, ini supaya stop, ada guru yang mengguntur penyampaian firman Allah yang menegur dengan keras supaya kita bertobat. Supaya kita bertobat. Artinya berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Supaya kita bertobat. Sama dengan berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga ngerti. Nah, inilah teguran. Ya, karena orang mempertahankan dosa itu keras hati. Sudah mengaku berbuat dosa lagi itu keras hati. Maka perlu firman yang keras, teguran. Nah, seperti palu godam, keras. Menghadapi batu, keras palu godam. Saya ulangi, jadi orang yang sudah mengaku dosa, diampuni oleh Tuhan, lalu berbuat dosa lagi, itu sama dengan orang yang keras hati. Kalau terus mempertahankan dosa, makin keras hatinya. Itu saja. Nah, itu sebabnya perlu firman Allah yang keras. Firman Allah yang keras bagaikan palu godam untuk menghancurkan keras hati yang bagaikan batu, hati yang bagaikan batu, hati yang keras bagaikan batu keras dihancur. Nah, tetapi kalau kita mendengar firman yang keras tetap mempertahankan dosa. Kalau kita sudah mendengar firman Allah yang keras, yang bagaikan guru mengguntur tetapi tetap mempertahankan dosa, nah, maka satu waktu dia tidak tahan lagi mendengar firman pengajaran yang keras, itu firman Allah yang keras. Nah, kalau dia mau melembut sekali, 2 kali, mungkin 3 kali dipukul batu dipukul palu, plak, bertahan, plak. Habis sudah. Melembut, ya saya ngaku, saya mau stop dosa, sudah mau berhenti. Saya ngaku saya berhenti, kalau diampuni sudah berhenti. Stop dosa, bertobat. Tapi ada yang terus, dipukul, batunya terus, tetap gak mau bertobat. Tetap ngaku berbuat lagi, pukul terus, lebih keras lagi, lebih keras. Akhirnya puncaknya ini,
Kalau mempertahankan dosa, tetap mempertahankan dosa. Sementara dia sudah mendengar firman yang keras, tetapi tetap mempertahankan dosa. Maka hatinya tambah keras. Hatinya tambah keras. Hatinya tambah keras. Sekeras batu kilangan nanti. Sekeras batu kilangan. Sekeras batu kilangan. Sekeras hati Firaun, hatinya setan. Batu kilangan itu Babel. Itu ke arah sana. Dia tidak bisa bertobat lagi. Dia tidak bisa bertobat lagi. Semoga kita bisa. Dua alternatif. Firman yang keras itu bisa menghancurkan batu. Kalau kita mau, kita bisa bertobat. Sudah akui dosa lagi, bertobat. Selesai. Tapi bisa tambah keras hati, tambah keras, akhirnya tidak mau dengar lagi. Enggak mau dengar lagi. Yohanes 6 itu. Injil Yohanes pasal 6, tidak mau mendengar firman yang benar, yang keras lagi. Sama dengan mengundurkan diri, tidak lagi mengikut Yesus. Tidak lagi mengikut Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat yang ke-60 dan 66. 60 dan 66. Sesudah mendengar semuanya banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Ini murid-murid Yesus saja. Murid-murid Yesus saja sudah begitu banyak yang keras. Wah, tidak mampu. Nah, ini langsung muridnya Yesus. Langsung muridnya Yesus, gurunya langsung Yesus. Tapi keras, wah tidak bisa ini mau mendengar, tidak mampu ini mendengar. Tetap mempertahankan dosa. Nah, ini Lempinel ini, perhatikan Lempinel. Kristus, apalagi muridnya Wijaya. Ini muridnya Yesus, udah tidak mampu. Apalagi cuma gurunya semacam Wijaya ini. Wah, hati-hati kita. Sungguh-sungguh hati-hati. Sungguh-sungguh hati-hati. Ya, ini semoga kita bisa. Akibatnya bagaimana? Ayat 66. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak, garis bawahin, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Nah ini yang mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Akhirnya mengundurkan diri dari firman pengajaran yang benar. Firman yang benar, yang keras itu. Nah, sama dengan tidak mengikut Yesus lagi. Mengikut siapa? Nah, ajaran-ajaran palsu itu. Ya, mengikut keinginannya diri sendiri, mengikut ke ajaran-ajaran palsu sampai binasa. Murtad dia. Akhirnya murtad. Tadinya senang dengar firman. Tapi kalau mempertahankan dosa, termasuk kami yang sudah jadi hamba Tuhan, oh ini pengajaran. Tadinya kami dalam firman pengajaran, tapi kalau ada dosa satu aja disembunyikan. Dosa akhirnya jadi menolak. Jadi menolak. Yang benar jadi salah. Jadi menolak. Itu cirinya. Hati-hati. Itu ciri. Akhirnya tidak mengikut lagi Yesus. Tidak mengikut lagi pengajaran yang benar. Tapi mengikut ajaran setan-setan. Dalam 1 Timotius 4 itu. Murtad akhirnya. Nah, kita harus hati-hati. Ya, murtad. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh penyesat ajaran setan-setan. Nah ini mengikuti ajaran sesat, ajaran setan-setan. Mengikuti keinginannya sendiri yang menuju kebinasaan. Tersesat dia menuju kebinasaan. Semoga kita mengerti. Ini suasana turunnya 2 loh batu. Sekarang suasana penulisan firman Allah di dalam hati pikiran kita. Harus kilat sabung menyambung. Nah, ini sudah dikasih contoh. Nah, ini saudara. Kemudian guru mengguntur. Nah, diberi contoh oleh Tuhan ini. Ini semoga secara jasmani sudah ada, secara rohani juga terjadi. Amin. Penulisan firman di hati kita. Jangan menolak. Jangan menolak. Saudara. Kemudian setelah kilat sabung menyambung, ya, guru mengguntur, kemudian sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi. Keluaran 20 ayat 18. Sangkakala berbunyi. Ya, sangkakala berbunyi. Ya, sangkakala itu dulu mengatur geraknya bangsa Israel.
Kalau mau maju, darat mungkin. Kalau mau perang, darat. Kalau mau istirahat, mungkin sudah istirahat. Mau apa ya, dia terus sangkakala. Udah ada teriak-teriak istirahat. Wah, terlalu banyak. Dia pakai sangkakala. Pakai sangkakala. Ini sekarang nasihat. Jadi sangkakala berbunyi. Artinya penyampaian firman yang merupakan nasihat. Penyampaian firman yang merupakan nasihat. Untuk apa? Ya, nasihat ini untuk menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Itu nasihat. Menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Nasihat. Menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Itu nasihat. Menunjukkan firman Allah yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kalau tidak boleh, jangan itu jangan. Oh ini kamu lakukan. Nah, begitu. Itu kalau ya nasihat itu tuntunan tangan Tuhan supaya kita bisa hidup benar, menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu sama dengan tuntunan tangan Tuhan supaya kita hidup di dalam rel kehendak Tuhan. Supaya kita hidup di dalam rel kehendak Tuhan. Hidup benar. Mau miring sedikit jangan, anjlok nanti keretanya, jangan. Lurus, ini boleh. Ini tidak boleh, jangan. Begitu nasihat. Itu nasihat. Jadi tuntunan tangan Tuhan supaya kita selalu berada di rel kehendak Tuhan. Selalu berada di rel kehendak Tuhan. Itu yang penting hidup ini. Kalau sudah ada di rel kehendak Tuhan kan, sudah sampai ke stasiun. Sampai ke stasiun. Ya, stasiun di dunia masa depan yang indah. Stasiun terakhir nanti adalah Yerusalem baru. Stasiun sekarang apa? Ya kalau menuju Yerusalem baru ya tentu indah juga hidup kita. Masa depan yang indah berhasil. Itulah kaum muda selalu berada di dalam rel kehendak Tuhan. Nasihat firman. Tuntunan tangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, lakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan, jangan coba-coba. Satu kali ini saja. Kebanyakan kita begitu. Ya sudahlah, satu kali ini saja. Satu kali kalau anjloknya habis, gak bisa balik lagi. Gak bisa balik lagi, jangan pernah demikian. Yang Tuhan bilang jangan dilakukan, jangan dilakukan. Yang boleh, yang harus dilakukan, ayo kita lakukan. Itu ditulis ditulis di Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 70 itu tuntunan tangan Tuhan, nasihat. Tuntunan tangan Tuhan supaya kita berada di rel kehendak Tuhan. Jadi kita melakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu nasihat tadi. Saudara, firman Allah yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu sama dengan tuntunan tangan Tuhan. Supaya kita tetap berada di dalam rel rencana, kehendak dan rencana Tuhan. Rel rencana dan kehendak dan rencana Tuhan. Itu hidup di sana. Di dalam relnya Tuhan. Rel kehendak dan rencana Tuhan. Jangan anjlok. Saudara, jangan anjlok. Itu ditulis di Mazmur 73 ayat 24. Ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ya, dituntun dalam rencana, ditambah tadi dalam tuntunan tangan Tuhan supaya kita tetap di dalam rel kehendak dan rencana Tuhan. Yaitu mengarah kepada kemuliaan. Kemuliaan, keberhasilan, keindahan, kebahagiaan sampai nanti ke Yerusalem baru. Kemuliaan yang kekal. Ke situ kita. Jangan ragu-ragu. Sekalipun mungkin waduh kok enggak enak ya. Wah kok daging ini yang sering berteriak. Wah enggak cocok dengan daging. Tapi kalau itu kehendak Tuhan ikuti itu. Jangan ikuti kehendak daging. Anjlok, hancur, rusak. Kaum muda perhatikan. Dalam hal apa sih? Ikuti rencana kehendak Tuhan. Tuntunan tangan Tuhan.
Kita berada dalam rel rencana dan kehendak Tuhan. Itu menuju kepada kemuliaan. Berhasil, indah, bahagia. Sampai kemuliaan kekal di Yerusalem baru. Juga saudaraku, tuntunan tangan Tuhan itu, nasihat itu adalah tuntunan tangan Tuhan. Saudara, ya, tuntunan tangan Tuhan untuk memberi jalan keluar dari segala masalah. Jalan keluar dari segala masalah. Kalau sudah berada di rel kehendak Tuhan, saudara, ya, nggak bisa kita mau diapakan oleh setan, nggak bisa. Terus, ya, jalan keluar dari segala masalah. Masalah apa saja selesai kalau kita di rel, sudah selesai. Ini tuntunan tangan Tuhan untuk memberi jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil, dari segala masalah sampai yang mustahil. Semoga kita bisa mengerti saat ini. Ayo sungguh-sungguh hari-hari. Ini penulisan firman Allah di dalam hati pikiran. Dulu turunnya 2 loh batu, penulisan Tuhan pada 2 loh batu, turunnya 2 loh batu. Betul-betul disertai, saudara, ya, sangkakala yang berbunyi. Sangkakala, guruh tadi, saudara, guntur, saudara, ya, itu disertai dengan guntur, kilat, sabung menyabung. Nah, itulah pemberitaan firman. Didoakan. Pemberitaan firman sama dengan waktu firman Allah dituliskan dalam 2 loh batu, sekarang firman Allah dituliskan dalam hati kita. Dulu secara jasmani seperti tadi, ya, guntur dan lain-lain. Sekarang secara rohani pemberitaan supaya ditulis di dalam hati dan pikiran, di dalam hati. Buktinya tadi bisa sadar dosa, ngaku. Nah, itu kena kilatnya yang terus menerus sadar. Kemudian kena gunturnya bertobat. Kemudian kena sangkakala nasihat. Lah, ayo selalu ikuti jalan Tuhan, rel kehendak Tuhan. Selalu ikuti, serahkan hidup itu. Ikuti relnya Tuhan. Sekalipun bertentangan dengan daging, pasti menuju kemuliaan. Pasti menuju kemuliaan di dunia, berhasil, indah, bahagia, pasti. Sampai kemuliaan kekal Yerusalem baru. Tapi juga tuntunan tangan Tuhan untuk memberi jalan keluar dari segala masalah sampai yang mustahil pun. Masalah yang mustahil, Tuhan beri jalan keluar. Oh, semoga kita bisa mengerti. Nah, di 1 Korintus pasal 14. Nah, kalau firman sudah jadi nasihat, tadi tunjuk dosa, nah, akui, ditegur, berhenti. Nah, sudah firman jadi nasihat. Firman jadi nasihat, enak sudah, tinggal tunggu. Tapi kalau masih apa istilahnya berkutat dalam dosa, masih aduh ngaku buat lagi, ngaku terus, wah susah mau jadi nasihat. Masih digempur terus. Masih digempur terus, masih kilat terus. Menyilaukan mungkin, kilat. Seperti ada petir itu ya. Kilat itu kan seperti petir. Kita melihat darah Yesus. Jangan-jangan dengar firman darah Yesus. Karena nunjuk dosa terus. Wah, ini pasti merokok, pasti membunuh, pasti mencuri. Wah, darah Yesus. Jangan. Biarlah kilat itu bekerja. Nah, sekarang menerangi kita. Begitu, wah pasti berzina ini, aku terus ini. Nah, syukur kepada Tuhan. Kalau masih ada kilat itu, berarti masih ada kesempatan kita ditolong Tuhan. Amin, masih ada. Nah, setelah kilat sadar, ngaku, guntur datang. Oh, berbuat lagi, guntur datang. Ditegur sampai stop dosa, bertobat. Baru jadi nasihat, dituntun oleh Tuhan. Sudah gampang. Kalau orang sudah bertobat, ayo ikut terus. Ayo, jangan ngiri, jangan kanan. Tuhan lurus saja. Ini relnya lurus. Disitulah kita merasa, aduh, makin bahagia. Makin berhasil. Yang tadinya buntu, jalan buntu, terbuka jalan. Pasti. Kalau dosa diselesaikan, semua diselesaikan. Tanya, siapa bisa menyelesaikan dosa di dunia? Pakar siapa? Manusia siapa? Tidak ada. Hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus satu. Kalau dosa diselesaikan oleh Yesus, semua masalah diselesaikan oleh Dia. Semua masalah diselesaikan. Semoga kita mengerti. Jangan ragu ya, kaum muda, sekalipun tidak enak bagi daging, ikuti tuntunan tangan Tuhan. Ikuti tuntunan.
Tuhan akan menolong kita. 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Nah, kalau firman Allah sudah menjadi nasihat dalam kehidupan kita, tadi selain membawa pada kemuliaan, memberi jalan keluar, firman Allah yang sudah menjadi nasihat, menasihati, itu sama dengan menghibur kita juga. Menghibur itu memberi kekuatan ekstra. Memberi kekuatan ekstra kepada kita, menghibur. Memberi kekuatan ekstra sehingga kita tidak putus asa, tidak kecewa menghadapi apapun. Kita tidak putus asa, tidak kecewa menghadapi apapun. Itu kekuatan firman Allah. Saudara, menghibur. Kalau sudah firman menunjuk dosa, firman menegur, kita mau stop dosa. Firman menasihati, kita mau ikut di jalan yang benar. Ikut rencana kehendak Tuhan, hidup benar, hidup suci. Itulah indah, semakin indah. Sampai suatu memberi jalan keluar bagi kita. Tapi firman yang menjadi nasihat juga menghiburkan. Memberi kekuatan ekstra. Supaya kita tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan menghadapi apapun juga. Menghadapi apapun. Sampai permisi. Duka cita yang paling besar. Saya kira duka cita yang paling besar di dunia ini. Kalau ditinggal oleh kekasih-kekasih kita. Meninggal dunia kekasih. Itu pun bisa terhibur. 1 Tesalonika 4. Oleh kekuatan firman. Firman yang menunjuk dosa, menyucikan kita. Ayo, yang membuat kita bertobat sungguh-sungguh. Stop dosa. Membuat kita hidup benar di dalam tangan Tuhan. Rencana Tuhan. Di situ orang itu terhibur, tidak akan putus asa. Menghadapi apapun. Tidak akan putus asa, kecewa. 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal 4. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Inilah duka cita yang paling tinggi saya kira. Daripada kehilangan mobil, kehilangan toko, kehilangan orang yang dikasih. Ya, itu duka cita paling tinggi. Yang paling maksimal di dunia ini. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Nah, ini yang bisa menghibur. Kekuatan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakalalah. Yang penting ini. Nah, kita bersama-sama selama hidup ini, ayo dorong untuk semua bisa mendengar firman, bukan sekedar firman biasa, bukan sekedar pidato dan lain-lain, bukan. Tetapi firman yang seperti dulu ditulis di dua loh batu. Sekarang firman yang ditulis di hati pikiran kita. Apa yang ada kilatnya tadi? Yang ada gunturnya, yang ada sangkakalanya. Ini sebab nanti sangkakala ini yang membangkitkan orang yang mati. Ini sangkakala, ini nasihat, saudara. Firman ini, saudara. Baik, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini, dengan firman ini. Ya, semoga kita. Jadi firman Allah menghibur. Tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Tidak akan tinggalkan Tuhan. Menghadapi apapun juga. Apapun yang terjadi, yang kita hadapi di dunia. Sampai pun harus ditinggalkan oleh seorang yang kita kasih. Tetap ada penghibur. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap. Tidak akan tinggalkan Tuhan. Ini penghiburan yang dari Tuhan. Penghiburan. Belum lagi menghadapi aniaya di dunia. Penderitaan, aniaya juga kita dihiburkan.
dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan semua. Semoga kita. Kemudian membangun. Kembali ke 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata kepada manusia, ia membangun, menasehati. Ini yang diambil tadi. Kalau firman sudah nasihat, maka firman itu bisa menghibur, firman itu bisa membangun. Nah, firman itu membangun. Ya, firman Allah membangun. Jadi kalau firman Allah sudah menjadi nasihat, maka firman Allah bisa menghibur kita. Satu tadi, menghibur, memberi kekuatan ekstra, dan seterusnya. Yang kedua, firman Allah membangun kita. Membangun kehidupan rohani kita terutama. Membangun kehidupan rohani kita. Inilah firman sudah menjadi nasihat. Saudara, membangun kehidupan rohani kita. Artinya, saudara, mendorong kita untuk aktif dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu istilah membangun. Mendorong kita, firman Allah mendorong kita untuk bisa aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ini membangun. Mendorong kita untuk aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Saudara, apa itu artinya? Mendorong untuk kita aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh. Yaitu firman Allah ini menyucikan kita supaya kita diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Saudara, ini kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Firman Allah menyucikan kita ya, supaya kita diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sesuai jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo, dorongan dari firman, jangan dari manusia. Kalau dari manusia satu waktu macet. Tapi kalau dorongannya firman itu kekal terus kita. Dorongannya itu kesucian itu. Firman menyucikan itu dorongan. Ya, firman menyucikan kita. Ya, firman mendorong kita untuk aktif, artinya firman Allah menyucikan kehidupan kita. Sehingga kita diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ayo sungguh-sungguh. Di dalam Efesus 4 kalau sudah suci diberi jabatan, dipakai. Efesus 4, 11 sampai 12. Efesus 4, 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini jabatan pokok. 5 jabatan pokok bisa dijabarkan. Jabatan pemain musik, jabatan menyanyi, jabatan apa saja. Saudara, 5 jabatan pokok bisa dijabarkan. Kemudian ayat yang ke-12 untuk memperlengkapi orang kudus. Nah, orang suci diberi jabatan, itulah imam dan raja. Nah, orang suci ya diangkat menjadi imam raja, diberi jabatan, dipakai. Memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayo sungguh-sungguh pada kesempatan ini sungguh-sungguh. Saudara, ini kita bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Itu kalau firman sudah menjadi nasihat. Enak hidup itu. Saudara, kita tidak akan lagi hidup seperti dulu dalam dosa. Sudah berubah. Saudara, sudah berubah. Betul-betul menjadi imam dan raja yang dipakai dalam pembangunan tubuh. Saya sudah sering terangkan imam dan raja itu batu hidup. Dulu batu keras kita ini. Batu keras yang hidup di kubangan dosa. Nah, diambil oleh Tuhan. Saudara, disinari, kilat, ada kilat. Nah, tunjukkan dosa-dosa. Ya. Kemudian sudah ngaku masih mau berkubang lagi. Masih ada guntur, palu, puak. Sampai betul-betul bertobat. Kemudian ada di tangan Tuhan, ada nasihat dituntun oleh Tuhan. Amin. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini sudah berubah batu keras menjadi batu hidup. 1 Petrus 2 ayat 5. Batu hidup kita. Betul-betul kita menjadi batu hidup. Batu indah, batu hidup, batu indah.
Hidup itu jadi indah, betul-betul. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan. Imamat kudus, imamat rajani, imam dan raja. Untuk tadi sebentar ulangi. 1 Petrus 2. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Ini imam dan raja. Untuk pembangunan suatu rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Bagi suatu imamat kudus, imamat rajani sama dengan imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada. Ayo, batu keras, bangsa kafir itu batu keras. Yang hidup di kubangan dosa. Ayo saat ini juga. Tuhan mau tulisi hati pikiran yang keras itu seperti batu keras. Mau ditulisi firman. Seperti kilat menerangi dosa. Seperti guntur itu untuk bertobat. Seperti sangkakala untuk ada di tangan Tuhan. Ayo dituntun oleh Tuhan untuk masuk pembangunan tubuh Kristus. Dipakai dalam pon. Itu batu keras sudah berubah menjadi batu hidup. Hidup dari kemurahan Tuhan. Hidup dari kemurahan Tuhan. Sehingga di mana saja, kapan saja, situasi apa saja kita bisa hidup dari kemurahan Tuhan. Sampai hidup kekal selamanya. Batu hidup sama dengan batu indah. Hidup itu menjadi berhasil dan indah. Hidup itu menjadi berhasil dan indah. Semoga kita mengerti. Kaum muda jangan ragu. Jangan ragu, jangan kembali ke kubangan lagi. Ayo kita setia berkobar. Makin setia berkobar, kita akan merasa makin hidup betul-betul, makin merasa anugerah Tuhan yang besar. Makin indah gitu. Setia berkobar. 2 Timotius 1. 2 Timotius 1. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat ke-6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan, bukan mengorbankan. Mengobarkan karunia Allah, jabatan pelayanan. Berkobar-kobar yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini sikap kita. Setelah kita diangkat menjadi imam dan raja, kita harus mengobarkan karunia Allah. Berkobar-kobar selalu, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sesuai jabatan pelayanan sampai garis akhir. Maka kita akan merasa semakin besar anugerah Tuhan yang kita rasakan. Semakin besar anugerah Tuhan untuk menghadapi keadaan dunia yang semakin jahat, najis, sulit sampai antikris. Kita tetap terpelihara. Semakin berkobar, semakin besar anugerah Tuhan. Jangan lupa loh, dunia ini semakin dikuasai antikris. Semakin kecil kemungkinan kita. Saya sudah kasih persentase. Sekarang umpama antikris masih berkuasa 30%. Wah kita masuk, gaji bisa. Ya masih bisa 70. Ya, anak-anak muda yang orang tuanya diberkati, masih lancar. Bisa. Tapi kalau antikris sudah 50% berkurang, sudah 50. Kalau antikris 70% sudah tinggal 30. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Makin setia, makin berkobar, itu yang harus kita lakukan. Maka semakin besar anugerah Tuhan yang kita alami. Amin. Itu saja. Kalau saudara merasa, semakin sulit. Dulu saya kerjaan A ini, gampang sekali. Sekarang saingan banyak. Loh, apa yang mau dilakukan? Saya tambah modal, silakan. Itu urusan saudara. Tapi yang saya katakan, tambah setia, tambah berkobar, tambah lagi. Setia berkobar, sungguh-sungguh, lebih sungguh. Supaya anugerah Tuhan semakin besar menghadapi keadaan yang semakin sulit. Amin. Nah itu rumusnya. Semoga kami hamba Tuhan juga. Kalau semakin loyo, kami yang harus semakin setia berkobar. Waduh, kok semakin merosot pelayanan harus kita. Supaya semakin besar anugerah Tuhan yang kita terima menghadapi keadaan situasi akhir zaman. Dan semakin indah hidup kita. Semakin indah,
semakin berbahagia, semakin mulia, sampai garis akhir nanti. Tuhan Yesus datang betul-betul sama mulia dengan dia. Jangan, hanya dua alternatif. Kalau kita loyo, semakin merosot, jatuh lagi di kubangan dosa. Tidak mungkin kemana-mana. Tidak mungkin kemana-mana. Jatuh lagi, namanya batu keras dulu di kubangan dosa. Sudah diambil lewat pemberitaan firman. Kita diambil oleh Tuhan. Nah, kalau kita merosot lagi, jatuh lagi di kubangan dosa. Dan sudah tidak ada kesempatan lagi, binasa untuk selama-lamanya. Binasa untuk saya. Ini yang ngeri. Yang terdahulu jadi terkemudian. Yang terkemudian yang masih ada di kubangan, sekali dengar firman, wah bergairah semua. Kita yang sudah lama, belum, sudah tidak ada kesempatan lagi. Yang belum pernah dengar pengajaran, sekali dengar, hati-hati. Sungguh-sungguh, yang terdahulu jadi terkemudian. Yang terkemudian jadi terdahulu. Semoga kita mengerti. Inilah sekian pemberitaan firman yang ditulis di dalam hati. Suasana penulisan firman Allah di dalam hati pikiran. 3 itu tadi. Kilat menyatakan dosa, kemudian guntur, ya itu ya guntur, mengguntur, suara mengguntur, guru yang mengguntur itu teguran, kemudian sangkakala itulah nasihat. Nasihat apa yang harus dilakukan. Ini kalau digabung semua, ya inilah firman pengajaran. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Jadi yang dituliskan di hati pikiran itulah firman pengajaran yang berisi nasihat. Sama. Ya, dulu 2 loh batu ditulisi. Ya, Tuhan menulis 2 loh batu itu. Hukumnya 10 hukum pada 2 loh. Terdengar guntur, terdengar ini. Sekarang Tuhan menuliskan firman pengajaran di dalam hati pikiran kita. Ya, mari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Ini tadi. Apa ini? Kilat yang sabung menyabung. Tegurlah, apa ini? Guntur tadi, guru yang mengguntur. Nasihatilah, ini bunyi sangkakala. Inilah yang dituliskan Tuhan di dalam hati pikiran. Firman pengajaran dengan segala kesabaran dan pengajaran. Semoga kita mengerti. Jadi yang dituliskan oleh Tuhan, firman Allah yang dituliskan di dalam hati pikiran kita adalah firman pengajaran. Yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Ini yang harus didengar. Firman penginjilan sudah kita. Percaya Yesus, sudah. Nah, sekarang ditingkatkan firman pengajaran. Kita betul-betul jadi batu hidup hari-hari ini. Imam-imam dan raja-raja. Yang belum berdoa, saya tetap berdoa. Entah waktunya kapan, berapa bulan lagi nanti ada baptisan air lagi. Ada penataran calon imam. Ya memang sabar. Menyampaikan firman harus dengan kesabaran, ya pelan-pelan. Sabar, ayo. Masih ada yang jatuh bangun, sabar. Terus disampaikan. Sampai semuanya. Saya percaya tubuh Kristus itu 100% imam dan raja. Amin, 100% imam dan raja. Semua punya jabatan pelayan. Coba lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua punya jabatan. Semua punya kegunaan. Tidak ada yang nganggur. Kalau nganggur dipotong. Ya, semoga mengerti. Inilah saudara. Kemudian masih ada lagi satu, gunung berasap. Nah, ini penulisan firman diikuti juga tadi gunung berasap. Gunung berasap. Ini adalah asap, ini awan menunjukkan urapan Roh Kudus. Gunung berasap itu urapan Roh Kudus. Jadi setiap penyampaian firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata 2 selalu dalam urapan Roh Kudus. Selalu dalam urapan. Kalau enggak pedang tumpul, kalau enggak ada urapan emosi ini pedang tumpul, sakit enggak mau orang dengar. Harus dalam urapan Roh Kudus. Ya, ini saya ulangi, jadi penyampaian firman pengajaran yang benar, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata 2 harus dalam urapan Roh Kudus, ya, dalam urapan Roh Kudus. Semoga kita mengerti. Nah, kalau di dalam sidang jemaat disampaikan
Atau kalau sidang jemaat, kalau kita semua, kalau hati pikiran kita semua ditulisi dengan firman pengajaran yang benar, yang diurapi Roh Kudus, maka mau apa sekarang? Hati pikiran kerimut. Mau nyanyi nyanyiannya benar. Saya ulangi, kalau hati pikiran kita sidang jemaat ditulisi dengan firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus, maka mau apa? Nyanyinya benar. Nggak kayak dunia, nyanyi yang benar dalam urapan. Nyanyinya benar. Mau saksi, nggak dusta, kesaksiannya benar. Saja, mau apa? Mau kegiatan apa? Ya, kaum muda mau kegiatannya benar. Mau apa semua? Hidupnya sampai seluruh hidupnya benar. Seluruh hidupnya benar. Nah inilah, ayo kita imam-imam terutama. Kalau firman pengajaran yang benar. Kalau hati pikiran kita ditulisi imam-imam terutama. Hati pikiran imam-imam ditulisi dengan firman pengajaran yang benar, yang diurapi, maka nyanyiannya benar, main musiknya benar. Benar maksudnya benar menurut Tuhan, berkenan pada Tuhan, benar menurut firman. Kesaksiannya benar. Nah ini pelayanannya benar, hidupnya dalam kebenaran, sehingga betul-betul hadirat Tuhan ada di dalam sidang. Urapan Roh Kudus ada di tengah sidang. Ini yang penting. Setiap ibadah harus ada hadirat Tuhan, ada urapan Roh Kudus di tengah-tengah kita sekalian. Semoga kita bisa mengerti. Itu tadi di ayat yang Keluaran 20, awan kelam itu saja. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa, nah ini kehidupan yang mau ditulisi firman. Musa menerima 2 loh batu. Sekarang kita mau ditulisi firman dalam hati pikiran. Yang lain jauh-jauh. Nah, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, itu urapan Roh Kudus. Hadirnya Tuhan ada urapan Roh Kudus. Amin. Nah, inilah. Semoga kita mengerti. Jadi kegunaan urapan Roh Kudus. Kegunaan urapan Roh Kudus. Ini saja. Jadi urapan Roh Kudus ada di tengah jemaat. Hadirat Tuhan ada, urapan Roh Kudus. Kegunaan urapan Roh Kudus. Ya. Mari disebutkan di ayat yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Ini kegunaan Roh. Allah hadir dalam alam yang Allah hadir di dalam embun yang kelam, urapan Roh Kudus. Maksudnya ini memberikan kegunaan urapan Roh Kudus, memberikan kemampuan. Jangan takut, dengar yang sungguh-sungguh sampai ngerti, sampai percaya, sampai praktek. Wah begitu. Itu ditulis. Memberikan kemampuan ekstra kepada kita. Mungkin pendidikan kurang, mungkin usia kurang, mungkin ini kurang, pengalaman kurang. Baru kali ini dengar pengajaran, gak apa-apa. Urapan yang menolong, memberi kemampuan ekstra untuk bisa mengerti firman. Mendengar sungguh-sungguh, ya, mengerti firman pengajaran yang benar. Sampai melakukan firman pengajaran benar. Sehingga menjadi sidang jemaat, menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan itu orang ya yang ditulisi firman. Aku hati pikiran takut akan Tuhan, takut akan Roh Kudus yang menolong. Tadinya dia takut mau lihat hadirat Tuhan, mau dengar firman. Wah takut nanti aku kena lagi, nanti begini terlalu sulit. Kalau urapan bisa mendengar sungguh-sungguh. Sampai ngerti, sampai percaya yakin, sampai praktek firman. Sehingga kita menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Menjauhi dosa, bukan menjauhi Tuhan, menjauhi dosa. Takut akan Tuhan itu menjauhi dosa, membenci dosa. Sehingga bisa hidup benar, suci. Nah semoga kita. Jadi ada pemberitaan firman, ada urapan. Supaya kita betul-betul menjadi takut akan Tuhan. Hidup benar, hidup suci.
Kedua, Keluaran 20:21. Keluaran 20:21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana ada mendekat. Yang kedua, urapan Roh Kudus membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Jangan jauh. Tadi di Malang Petrus ikut dari jauh mulai karena Yesus sudah mau disalib, ditangkap, Petrus ikut jauh. Kalau Yesus memecahkan roti untuk 5.000 orang, wah jangan gandeng-gandeng. Wah ini Yesusku ini, gandeng-gandeng. Wah mujizat loh. Sebegitu Yesus mau disalib, tunggu dulu, jarak jauh dulu. Jarak jauh akhirnya sampai di api, api dunia. Hati-hati, jarak menjauh dari Tuhan, api dunia. Menjauh dari Tuhan, ladang babi. Wah itulah, api dunia sampai menyangkal Tuhan. Menyangkal pengajaran, menyangkal pelayanan, siapa enggak. Loh kan gembala, oh bukan saya dulu, bukan. Menyangkal. Nah ini api dunia. Sampai kepada ladang babi. Kalau mundur dari Tuhan. Nah, hati-hati menjauh, jangan mendekat. Saja membawa dekat pada Tuhan, kemana kedekatan kita dengan Tuhan? Sampai bisa menyembah Tuhan, itu kedekatan. Sampai bisa menyembah Tuhan. Sampai bisa menyembah Tuhan dengan hancur hati. Sampai bisa menyembah Tuhan. Sampai bisa menyembah Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan. Menyerah. Berserah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengulurkan tangan anugerah yang besar. Untuk memeluk kita semua. Memeluk kita semua. Itulah kedekatan dengan Tuhan. Enak sekali. Ada apa-apa tinggal berseru pada Tuhan. Menyembah Tuhan. Biar kita hidup di dalam. Kita kecil memang. Seperti perahu di tengah lautan dunia terlalu kecil. Biar hebat perahunya terlalu kecil. Tapi ada di dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Itu yang penting. Biar kita kecil, modal kecil, semua kecil. Tapi ada di dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Yang tidak terbatas oleh apapun juga. Amin. Tidak terbatas. Dipeluk semuanya. Hasilnya, jika dekat dengan Tuhan, ada dalam pelukan tangan anugerah Tuhan yang besar. Dua saja. Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini saudara, tenang. Nomor 1, dekat Tuhan, menyembah Tuhan, dipeluk oleh tangan anugerah Tuhan. Tandanya apa hasilnya? Tenang, damai sejahtera di tengah lautan bergelombang. Seperti Yesus tidur di tengah lautan bergelombang. Itu tandanya kita dipeluk oleh tangan anugerah yang besar. Anugerah Tuhan yang besar. Tenang, damai sejahtera. Tenang benar dulu. Tenang itu benar. Di mana ada lagunya Sangkur ya. Itu Yesaya 32 itu. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Tenang itu artinya hidup benar dulu. Biar lautan ini lagi bergelora, lagi menghalalkan segala cara. Ini sudah tenang, hidup benar. Tenang itu hidup benar. Tenang itu damai sejahtera. Tenang itu damai sejahtera. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hanya mengasihi Tuhan. Itu tenang. Nah, ini orang dekat dengan Tuhan, orang menyembah Tuhan, orang dipeluk oleh tangan anugerah. Tenang. Semoga kita bisa mengerti. Hidup benar, selamat. Hidup benar, selamat. Biar ombak menghantam kita, selamat. Tenang sama dengan benar, selamat. Tak benar, tenggelam. Tenang sama dengan damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Damai sejahtera, tidak merasa apa-apa lagi. Tidak rasa takut, tidak rasa sakit hati, tidak rasa najis, tidak rasa apa lagi. Pahit, tidak ada rasa apa. Hanya mengasihi Tuhan. Enak dan ringan hidup. Biar perahu, biar laut bergelombang tetap enak. Dan seperti Yesus tidur enak. Tidur enak. Ya? Nah, ini seringkali kita di tempat tidur aja enggak bisa tidur. Saya di Medan 1 malam enggak tidur. 1 menit pun kok enggak bisa ya. Apalagi di laut bergelombang. Bagaimana mau tidur? Nah itu ketenangan Yesus. Tenang. Ya, damai sejahtera. 1 A. B terakhir.
Mazmur 34, 19. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Ya, mari. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Remuk hati, menyelamatkan remuk hati. Ya ini. Ya. Dan yang kedua, ya. Jadi hasil dekat dengan Tuhan kita bisa hancur hati. Hancur hati. Bisa hancur hati. Seperti bayi yang menangis itu hancur hati. Menyembah dengan hancur hati. Seperti bayi yang menangis. Sudah itu aja. Seperti bayi menangis. Apa-apa sudah bayi menangis kepada Tuhan. Kalau sudah hidup benar, tenang tadi. Ayo sekarang nangis sudah sama Tuhan. Dia tangan anugerah yang besar menolong kita. Satu contoh Raja Hizkia. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Seorang raja. Tapi seperti bayi dia. Nangis betul. Seperti bayi. Ayo cepat ya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata. Begini firman Tuhan. Sampaikan pesan terakhir pada keluargamu. Sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Dan seterusnya dia menangis. Ayat 2 ya. Lalu Hizkia memalingkan muka ke arah dinding berdoa kepada Tuhan. Ayat 3 ya, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup dan seterusnya. Ayat 4 maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Ayat 5 pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. 6 ya. Ayat yang keempat ya, 4 tadi. 4 ya. Aku akan melepaskan kau, ayat 6 dan seterusnya. Ya. Ayat 3. Yesaya pasal yang ke-38 ya. Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ke-3. Ia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangis Hizkia dengan sangat. Menangis dengan sangat seperti bayi. Bayi kalau nangis enggak ukuran sudah. Wah, sudah enggak tahu dia. Sampai mau copot apanya enggak tahu dia. Nah itu bayi. Raja tapi jadi bayi. Ya, siapa kita? Seringkali kita sombong. Ini raja. Diizinkan Tuhan. Bukan dokter yang bilang. Kalau dokter, kau mati. Masih ada Tuhan aku. Ini sekarang Tuhan, kau mati. Aduh, saya apain? Nangis seperti bayi. Nangis seperti bayi. Yang sudah mustahil. Tidak mungkin Tuhan sendiri yang bilang kamu mati. Mau apa? Nangis. Masih ada tangan anugerah Tuhan yang besar. Amin. Mengadakan mujizat. Ayo, ada kesempatan hancur hati. Nangis. Tidak bisa apa-apa. Saya tidak berharga, tidak layak, tidak bisa apa. Hanya mohon tangan anugerah Tuhan yang besar. Mujizat jasmani terjadi. Sakit jadi sembuh. Mati jadi hidup. Mujizat jasmani terjadi. Sakit jadi sembuh. Mati jadi hidup. Mustahil jadi tidak mustahil. Ya. Mujizat rohani terjadi. Begitu bilang 15 tahun lagi kamu hidup. Apa yang dilakukan? Kayak anak-anak pengumuman. Gurunya sudah bilang, wah bahaya kamu. Tidak naik kelas, bahaya. Begitu pengumuman, sudah datang. Naik kamu. Apa pertama? Wah, wajah berseri. Ayo siang ini wajah berseri. Amin. Itu pembaruan wajah. Atau ada wajah yang pucat, takut, berseri. Ada wajah yang muram, aduh kok gini, berseri. Ayo berseri semua. Serahkan pada Tuhan semua. Wajah berseri. Ya, hati damai, wajah berseri. Ada wajah yang buruk, najis jadi berseri. Sudah diampuni, sudah ditolong. Wajah berseri. Semoga segar semua. Ayo hari-hari ini segar berseri semua. Jika Tuhan datang, kita diubahkan wajah mulia bagaikan matahari yang bersinar-sinar. Sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita bangkit berdiri. Seperti bayi aja menangis kepada Tuhan. Apa aja, masalah apa. Sudah Tuhan sendiri yang bilang tidak bisa. Tapi kalau menangis bisa masih. Amin. Apalagi cuma manusia yang bilang. Apalagi cuma setan yang bilang. Gak bisa kau, mati kau. Tuhan bisa berbuat semua. Ayo. Apa yang mati, pekerjaan mati bisa. Apapun Tuhan tolong kita. Ayo bangkit berdiri. Besar anugerahmu.
Kurnia saja. Ayo. Haleluya. Haleluya. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bahagia, wajah berseri.